Halo teman-teman semua, kembali lagi dengan saya di channel MCT Support. Kali ini saya ingin memberikan tips apa saja sih yang kegiatan-kegiatan yang sering saya lakukan ketika waktu menderita anxiety dan masa pengobatan diri. Tentunya kegiatan-kegiatan ini sangat positif untuk membantu mempercepat penyembuhan diri dari ansietas. Yang pertama, sebelumnya saya jelaskan dulu ketika menjalani pengobatan itu sebetulnya sudah saya jelaskan kalau misalnya dalam sebulan pengobatan itu sudah sangat berubah ya, maksudnya dari segi fisik, dari segi tenaga, dari segi mood itu sudah sangat bagus kondisinya. Maksudnya berbeda dari kondisi saat anxiety itu sangat tinggi-tingginya gitu. Lalu kemudian ketika sudah sebulan pengobatan, apa aja sih yang dilakukan gitu kan? Yang pertama, kembali ke hobi. Hobi yang bisa dilakukan itu apa sih gitu kan? Ya tergantung dari hobi teman-teman semua ya. Tentunya hobi yang positif yang dulunya pernah kita lakukan misalnya adalah berkebun. Nah, kalau saya biasanya saya awali dengan bercocok tanam di halaman rumah, misalnya menanam bunga, menyiram bunga, kemudian menanam pohon-pohon yang bisa dipakai untuk sayur mayur seperti kangkung, saya beli online gitu kan. Kemudian saya tanam dan siram, akhirnya ketika panen itu sangat senang hati. Kemudian aktivitas yang kedua adalah ya bersosialisasi. Dengan bersosialisasi kita akan lupa dari ansietas gitu ya. Kemudian kita akan lupa kalau kita itu sedang menjalani terapi, kita itu sedang ada gangguan di tubuh, itu akan terlupakan. Kemudian dengan bersosialisasi juga akan terhibur hatinya ketika ada canda-candaan dari teman, kemudian bisa bercanda tawa, berkumpul dengan teman, itu sangat bisa mengalihkan perhatian dari ansietas gitu ya. Yang ketiga adalah jalan pagi. Jalan pagi itu sangat bagus untuk kesehatan karena dengan berolahraga kita itu mengeluarkan hormon dopamin dan serotonin secara alami. Jadi walaupun tubuh badan merasa lelah, tapi kenapa orang berolahraga itu merasa tubuhnya merasa segar? Karena mengeluarkan dopamin secara alami yang fungsinya adalah untuk menghilangkan nyeri, membangunkan mood, kemudian bisa untuk membangkitkan semangat gitu. Makanya orang berolahraga itu biasanya semangat dan jauh dari depresinya. Nah, kemudian yang keempat adalah camping bersama keluarga. Di hari-hari libur atau libur panjang atau weekend itu biasanya saya bisa bercamping dengan keluarga, mengajak mungkin ke puncak atau ke villa atau hanya untuk menggelar tenda di gunung. Itu sangat-sangat membantu sekali untuk bisa mengalihkan perhatian dari pikiran yang negatif. Mungkin sekali akan muncul ya, apalagi ketika malam hari dengar suara air menggeritik dengan derasnya atau hujan deras ketika camping, itu mungkin sekali akan muncul rasa cemasnya. Tapi dengan menyatu dengan alam biasanya itu akan fresh, walaupun sesekali muncul tapi tetap badan kita akan fresh dan bisa melupakan ansietas. Nah, kemudian selain itu juga menikmati suasana pegunungan itu juga akan sangat bagus ya buat kesehatan mental, karena
dengan camping itu bisa bersenang-senang dengan keluarga, dengan hormon yang keluar dengan rasa kebahagiaan, karena rasa bahagia itu adalah obat. Jadi banyak-banyaklah menyatu dengan alam. Seperti camping ini sangat bagus untuk penderita gangguan mental. Selanjutnya adalah banyak berdoa, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Dengan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, itu tubuh kita itu merasa pasrah, merasa berserah gitu ya. Jadi dengan berserahnya kita, mempasrahkan diri kondisi kita kepada Allah Subhanahu wa taala, itu rasanya plong gitu. Kita memberikan atau menceritakan masalah ini kepada Allah Subhanahu wa taala, mengembalikannya kepada yang memberikan sakitkan kita. Dan akhirnya itu semua akan plong ketika oh ya, ini adalah pemberian Allah, dan suatu saat nanti pasti Allah akan mengangkatnya kembali. Ya, yang keenam adalah meditasi. Meditasi ini sangat bagus ya untuk mengembalikan kondisi pikiran. Jadi meditasi itu bukan semedi atau mencari kekebalan tubuh atau mencari wangsit, mencari rezeki atau uang gitu dari makhluk gaib ya. Tapi ternyata jauh dari arti dari meditasi itu adalah untuk mengamati pikiran-pikiran di kepala, mengamati apa saja yang muncul di kepala pada saat kita diam, fokuskan pada nafas di hidung sini. Kita duduk berdiam diri di lantai dengan duduk tegap, tangan kita rileks, kemudian kita scan. Mungkin Anda bisa mengikuti saya. Coba misalnya pertama adalah kita menutup mata, duduk dengan rileks, kemudian menutup mata. Nah, kemudian fokuskan pada pikiran, fokuskan fokus kita pada, kita akan scan bagian mana yang saat ini sedang tegang. Oke, masih fokus. Perhatikan nafas di ujung hidung. Fokuskan pada pikiran kita pada kepala, rileks. Kemudian pada belakang kepala, perintahkan untuk rileks. Belakang kepala rileks. Fokuskan pada mata rileks. Perintahkan ke telinga untuk rileks. Kemudian fokuskan pada hidung rileks. Satu sekali. Kemudian fokuskan pikiran pada bahu yang tegang, rileks bahu. Kemudian fokuskan pada dada rileks, mata masih terpejam. Kemudian fokuskan pikiran pada perut, rilekskan perut. Ucapkan terima kasih kepada perut yang sudah bekerja keras dan membantu kita selama ini. Wahai perut, rilekskan perut. Kemudian fokuskan pikiran pada kedua telapak tangan, rileks. Kemudian fokuskan kepada paha rileks. Kemudian fokuskan pada telapak kaki sampai bisa rileks gitu. Dan akhirnya setelah semuanya kembali ke rileks, kita akan ringan sekali badannya, itu akan seperti ringan dengan kondisi mata tertutup ya.
Nah, itu adalah contoh dari meditasi yang sering dilakukan untuk scanning tubuh. Dan itu sangat membantu sekali ya. Ketika scanning tubuh itu tadi ya, urutan dari atas kepala sampai kaki, ujung kaki itu untuk kondisi yang tegang itu di scan gitu. Yang tegang itu dirilekskan dalam kondisi yang kita benar-benar kita lemaskan gitu, dengan cara menycan dari ujung kepala sampai ujung kaki. Dan itu sangat bermanfaat sekali untuk scanning atau merilekskan tubuh. Nah, selain meditasi, biasa juga dilakukan adalah hipnoterapi. Yaitu hipnoterapi ini mendengarkan audio-audio positif ya, untuk meriset ulang otak atau memerintahkan otak yang sebelumnya itu negatif kemudian diganti dengan pikiran-pikiran positif. Itu arti dari meditasi atau tujuan dari hipnoterapi itu. Jadi kita hampir sama ya dengan tadi meditasi, tapi sambil mendengarkan audio-audio hipnoterapi. Di YouTube juga banyak, di channel saya yang sebelumnya saya upload juga ada itu video untuk hipnoterapi, untuk memprogram ulang otak. Jadi yang pertama kita lakukan adalah kita menyiapkan audionya dulu di HP atau menggunakan headset, itu lebih bagus. Nah, kemudian setelah itu kita terbaring aja ya, kita terbaring diam gitu. Nah, setelah terbaring kita fokuskan pikiran itu pada audio yang membantu kita dengarkan tadi. Yang kita dengarkan itu fokuskan, ada perintah-perintah yang harus dilakukan. Misalnya setelah kita rileks semuanya, nanti akan diganti dengan pikiran positif. Misalnya saya percaya diri, saya adalah orang hebat. Yang tadinya pikiran cemas itu ya, pikiran-pikiran cemas atau pikiran negatif itu diganti dengan saya percaya diri, saya orang hebat, saya percaya diri, saya orang hebat, saya percaya diri, saya orang hebat, saya baik-baik saja, saya tidak sakit, saya baik-baik saja. Terus kemudian ada mungkin kita membayangkan bisa masuk ke sebuah ruangan dan ada benang merah atau tanda merah yang harus kita cabut. Itu di kepala kita, kemudian dibuang, dikunci rapat-rapat. Itu ada bayangan-bayangan yang dari perintah-perintah dari hipnoterapi yang seperti itu. Dan itu sebenarnya bagus ya untuk mengganti pikiran negatif menjadi pikiran positif. Karena memang orang ansitas itu sumbernya dari pikiran yang tertanam dari bertahun-tahun itu. Alhamdulillahnya banyak penelitian yang bisa membuktikan bahwasanya otak itu bisa berubah. Semua memori atau memori yang jelek di kepala itu bisa diganti dengan memori-memori yang bagus dengan cara diganti atau hipnoterapi, self hipnoterapi setiap hari dengan cara diulang-ulang. Itu namanya neuroplastisitas. Perpustakaan di otak itu ketika ada hal-hal yang negatif itu seolah-olah kayak diingatkan, langsung tiba-tiba keluar gitu ya. Nah, namun hal itu bisa diganti dengan pikiran-pikiran positif dengan cara hipnoterapi itu, untuk mengganti pikiran negatif menjadi pikiran positif dan trauma-trauma masa lalu yang banyak di kepala itu dengan pikiran-pikiran positif. Nah, itu caranya untuk program ulang atau riset ulang otaknya. Oke, saya rasa itu ya untuk hal-hal positif yang biasa dilakukan untuk penderita anxiety. Setelah itu jangan lupa ya banyak ibadah, karena tentunya anxiety itu dari Allah SWT dan hanya Allah yang bisa menyembuhkan. Nah, untuk teman-teman semua itu adalah kunci utamanya.
Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.